Tes satu. Benar ya. Tes 1 2. Para bapak, para ibu, jamaah pengaosan Ahad malam Senin ingkang kula muliakan, marilah kita mengawali kajian pada malam hari ini kelawan membaca surah Al-Fatihah atau Ummul Kitab. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya, memberikan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyihatal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Mabadu dumateng para bapak, para ibu jamaah pengaosan ingkang minulya, mugi-mugi wonten pertemuan menika senantiasa Allah Subhanahu wa taala membukakan satu keberkahan, yakni ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu itu bisa mengamalkan, dan dengan mengamalkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita termasuk kaulane Allah ingkang taqarrub ingat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salawat ugi salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng keluarganipun, para sahabatipun, Pak insyaallah sedaya kaum muslimin yang berusaha ingkang kita hadir wonten menika berusaha untuk ittiba mengikut sunnah beliau. Mudah-mudahan besok diaku umat beliau, nggih, diaku umat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang juga termasuk pikantuk syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa kembali kita bermuajah, Bu, nggih. Pada malam hari ini sudah memasuki tanggal berapa niki? Tanggal 8 nggih. 8, kalau itu 8 di bulan Muharram, nggih. Bulan Muharram, bulan di awal bulan Hijriyah, tahun Hijriyah ini, alhamdulillah. Maka kalau hari kemarin adalah hari Ahadnya tanggal 1 Muharram, berarti hari ini tanggal 8 Muharram, besok tanggal 9, nggih. 9 berarti ada satu amalan sunnah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan digabung dengan tanggal 10-nya, nggih. Ya, ini puasa napa? Puasa napa? Asyura sama Tasu'a. Asyura itu hari yang ke-10, nggih. Dari kata asyirun, itu yang ke-10, ya. Kemudian Tasu'a itu artinya Tasik, yang ke-9, nggih.
Jadi puasa yang diajarkan oleh Nabi adalah tanggal 9 dan 10. Di mana tanggal 10-nya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul ketika beliau sampai ke Madinah, dilihatnya orang-orang Yahudi di Madinah itu merayakan, mengagungkan kemenangan Nabi Musa alaihi salam dengan melaksanakan amalan ibadah puasa. Maka Nabi mengatakan, hari apa ini? Kok mereka melakukan suatu amalan yang luar biasa? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mereka itu orang Yahudi sedang mengagungkan, menghormati, memuliakan nabinya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika seperti itu Nabi mengatakan, ana ahaqqu minkum ya bi Musa, saya itu lebih berhak ya mengagungkan Nabi Musa di antara mereka. Nah, inilah tanggal 10 ini disunahkan untuk puasa Yaumul Asyura atau 10 Muharram. Tetapi dalam rangka itu akhirnya Nabi SAW pun melihat untuk kalau puasa hanya puasa tanggal 10 saja seakan-akan sama dengan orang-orang Yahudi sekarang. Gini aja, untuk menyelisih saya insya Allah tanggal 9 akan melaksanakan puasa sunnah. Akan tetapi kersane Allah Subhanahu Wa Taala tahun berikutnya Nabi SAW belum mendapati, tetapi beliau sudah wafat. Nah, dengan niatnya beliau akan melaksanakan puasa pada tanggal 9-nya, maka para ulama mengatakan kalau demikian berarti puasa sunnahnya itu digabungkan tanggal 9 dan 10. 10 itu karena memang di mana orang-orang Yahudi memperingati kemenangan Nabi Musa, Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Raja Fir'aun. Itu juga sama, kisah-kisah kemenangan Nabi itu adalah di bulan Muharram. Nah, tanggal 9-nya itu dalam rangka untuk menyelisihi kalau melakukan ibadah jangan tanggal 10 saja, tetapi dirubah ditambahi dengan tanggal 9 dalam rangka apa? Untuk menyelisihi. Nah, ini sehingga tanggal 9 10. Bapak Ibu rahimakumullah, pas kebetulan ini tanggal 9 10 berenteng ini. Tanggal 11 ya. Kalau dalam riwayat dari Imam Ahmad, beliau mengatakan sumu yauman, berpuasalah kamu sehari qablahu au ba'dahu, sebelum atau satu hari sebelum atau setelahnya. Ini sehingga rentengannya 9, 10, 11. Okay? Jadi puasa di bulan Muharram itu ada yang mengatakan 11 ini juga termasuk puasa setelahnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemudian pas setelah itu tanggal 13, 14, 15 ya, ada ya 13, 14 adalah hari Yaumul Bid, 13, 14 itu adalah hari mutih ketika bulan itu dalam keadaan menjelang purnama, 13, 14, 15 maka puasanya puas komplit ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, okay, Sabtu ya nih, Sabtu sampai Sabtu okay? Tuh. Nah, ini yang nusewu yang hari ke-11 tanggal 11 itu memang sebagian ulama mengatakan hadisnya tidak sahih ya, mengatakan demikian, tapi yang sahih jelas tanggal 9 dan 10 Yaumul Bid sudah jelas ini juga sahih, sehingga pun Nabi SAW di bulan Muharram juga memperbanyak puasa. Jadi ya monggo yang mau melakukan seperti itu, karena juga ada penekanan-penekanan secara umum bahwasanya Nabi SAW itu berpuasa, rajin berpuasa di bulan Muharram ya. Beliau itu kalau berpuasa akan-akan tidak pernah berbuka, tapi beliau itu berbuka seakan-akan tidak pernah puasa. Karena apa? Dalam bulan itu sering berpuasa. Ini kalimatnya semacam itu. Bukan Nabi kok puasa terus enggak, tapi juga tidak berpuasa. Bapak Ibu rahimakumullah, fadilah daripada puasa Muharram, puasa Asyura itu adalah yukaffiru sanatam madiyah ya, akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lewat. Nggih, kira-kira kita kalau mendapatkan kabar kaya ini seneng mboten kersa mboten Bu? Seneng. Dosane sing 1 tahun diampuni dengan puasa Muharram ini. Kira-kira dosane kita itu setahun yang lalu pripun iki? Kathah mboten?
Kata. Lah ini hanya puasa 1 hari, ya 9 10 berarti 2 hari, itu luar biasa bisa yukaffiru sanatan madiyah. Ya, menghapuskan 1 tahun ingkang kepengker yang sudah lewat. 1 hari saja pun, khususnya puasa tanggal 10 naming. Nek puasanya itu jangan hanya 10 mawon, digabungkan dengan puasa yang ke-9. Berarti insya Allah kalau ya hijriahnya dari Perserikatan Muhammadiyah itu adalah tanggal 9 10 itu hari Senin dan Selasa. Tetapi saudara kita ada perubahan ya, harinya apa? Tanggalnya Selasa dan Rebu. Niku. Nggih. Ya semacam itu. Kalau kita lihat di dalam kalender Hijriah yang dibuat oleh Perserikatan Muhammadiyah itu ya, hari Sabtu itu ya sudah istima. Istima itu antara matahari, bulan dan bumi satu garis. Otomatis nanti bergeser itu akan hari yang berbeda. Itu pada hari Sabtu jam 5 pagi sudah derajatnya itu 4 derajat lebih 15 menit lebih 5 menit. Ya gitu lebih 5 detik. Ini sudah 4 derajat. Otomatis ini adalah sesuatu yang sudah tinggi. Sehingga hari Ahad jatuhlah pada 1 Muharram. Nah, itu ketentuan dari Perserikatan ya. Seperti itu. Tapi kok ketika waktunya berjalan ada perubahan yang beda dengan yang lainnya, ya itulah manusia ya. Ada macam-macam ya permasalahan ya, pertanyaan berkaitan. Jadi kalau berdasarkan 5 derajat itu sudah sangat tinggi ya. Wong imkanul ru'yah itu aja bisa dipasang 3 derajat. 3 derajat itu kemungkinan bisa dilihat. Ini sudah 5 pasti bisa dilihat. Kok enggak bisa dilihat? Ya ada pertanyaan. Mengapa enggak dilihat? Seluruh Indonesia dari Sabang sampai mereka tidak mungkin tidak melihat, mesti harus melihat. Ya. Nah, ini baik itu berbicara perbedaan dari itu, yang penting kalau kita melaksanakan puasa Muharram itu adalah fadilahnya apa? Yukaffiru sanatam madiyah. Ya, ini menghapuskan 1 tahun yang telah lewat. Wes luar biasa nggih. Bapak Ibu rahimakumullah. Bulan Muharram itu kan awal bulan nggih. 11. Depannya setelahnya itu apa? Muharram, Safar. Nggih, napa malih? Muharram, Safar terus napa malih? Napa malih? Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Terus Jamadil Awal, Jamadil Tsani. Terus napa malih? Rajab. Terus napa malih? Sya'ban. Napa malih? Ramadan. Terus napa malih? Syawal. Napa malih? Dzulqa'dah. Napa malih? Dzulhijjah. Nggih. Jadi bulan Hijriah itu juga 12 isna asyara syahran. Syahran ada 12 bulan. Nah, ini termasuk bulan Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 di antaranya yang dimuliakan dari 12 itu, 1 di antaranya bulan Muharram. Bulan yang lain apa? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, seperti itu. Nah, ini yang termasuk bulan dimuliakan adalah kalau kita baca dalam beberapa kitab, para anbiya pun diselamatkan di bulan Muharram. Ya, Nabi Yunus pun diselamatkan Allah ketika ada di dalam perut ikan paus, keluar ke darat dengan doanya ya, akhirnya diselamatkan. Itu adalah bulan Muharram. Sama Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya diselamatkan oleh Allah ketika nyebrang lautan dari tentara Fir'aun, itu juga di bulan Muharram. Ya. Nah, inilah jadi bulan Muharram itu bulan di mana bulan untuk beribadah, bulan keselamatan. Tapi menurut saya justru orang Jawa gitu, itu justru nek bulan Muharram kuwi ngedohi hajatan. Nah, apa ada semacam nggih mitosnya bahwasanya bulan Muharram kuwi bulan di mana orang-orang penggede, orang-orang kalangan raja dulu itu sedang hajatan. Lah orang-orang kecil, rakyat jelata, masyarakat tidak boleh hajatan, rapi, saingan karo rajane. Nah, itu orang dulu. Jadi ada kepercayaan semacam itu, tidak pantas. Nah, tetapi di dalam Islam sekali lagi justru di bulan Muharram ini adalah bulan kemuliaan. Ya, karena salah satu di antara 4 bulan di antaranya adalah bulan Muharram.
Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu motivasi kita ya, mudah-mudahan di bulan Muharram ini awal tahun termasuk orang-orang yang napa robih mangkana yaumuhu khairan min amsihi wa huwa rabihun wa man kana yaumuhu syarrun amsihi wa huwa mal'un wa man kana yaumu mithla amsihi wa huwa maghbunun. Jadi barang siapa, ada 3 hal keadaan, barang siapa yang hari ini tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, hari kemarin, maka orang-orang napa sing sukses. Nggih, hari ini tahun ini lebih baik daripada yang tahun kemarin, maka orang yang robih itu orang yang sukses. Sebaliknya, barang siapa yang tahun ini syarr min amsihi, yang lebih jelek daripada tahun kemarin, hari kemarin, maka orang yang mal'un itu naik bahasa letter nggih, dilaknat tapi cilaka, orang yang rugi, ya. Dan barang siapa yang misla amri podo sami mawon, orang ana perubahan, salatnya ya tetap diundur-undur, nggih, sedekah ya medhit, nggih, ngaji Al-Qur'an ya males, tahajud jarang. Iki kok isih utuh tahun kemarin sama dengan tahun ini, maka ya mislamsi bahwa maghbunun, tertipu oleh waktu diberikan oleh Allah 24 jam ternyata tidak digunakan. Berarti podo kaya ora ana perubahan waktu, padahal waktu itu terus berjalan. Tidak akan mungkin mundur waktu itu. Nah, dengan adanya waktu ini sehingga betul-betul kalau tidak bisa manfaatkan akan rugi. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa, ya, demi waktu Allah katakan waktu yang jadikan semacam sumpah. Wal 'asri, demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, betul-betul lam taukid, fi khusrin, ing dalam kerugian, illa kejaba. Nah itu lan ladzina amanu, wong kang padha iman. Ini yang pertama. Jadi Allah menciptakan waktu dari dulu sampai sekarang itu manusia, semua manusia, tanpa melihat itu suku mana, bangsa mana, orang kaya atau orang miskin, pokoknya yang namanya manusia betul-betul apa dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kejaba siji wong kang beriman. Nah, alhamdulillah nek wong beriman ku janjane ora ana kerugian. Bati terus nggih mboten? Alhamdulillah niku sayangnya Allah Taala. Sayang Allah Taala niku diberikan hati ingkang percaya kepada Allah itu luar biasa, mboten rugi. Nggih. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun ning donya ku ya uripe sederhana, tapi nek orang beriman ora susah Rasulullah, ora susah napa nggih bahasane putus asa. Nggih, apapun itu adalah pemberian Allah Taala. Nggih, kita tetap kewajiban untuk berikhtiar usaha, nanging Allah yang menentukan. Allah itu tidak akan menyanyiakan, nggih, apa niku, meremehkan usaha manusia. Tetap ketika dia mau berusaha, Allah akan memberikan kemudahan, ya. Mau berusaha asal. Lalladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh, bukan hanya beriman saja, tetapi apa amal soleh, bisa alhamdulillah, bisa sedekah, bisa amar ma'ruf nahi mungkar, napa malih lan amal-amal saleh ingkang sanesipun. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq, lan sing nomor 3 niku berwasiat dalam kebaikan, ya. Hak itu berarti kebenaran. Nah niku Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk malam ini kita menyampaikan dalam tawassaw bil haq, okay? Kebenaran, kebaikan. Maka ketika menyampaikan pun tentu kita harus dengan mengikuti dasar ingkang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa tawassaw bis sabr, berwasiat dalam kesabaran. Nah, ini yang keempat ini termasuk adalah rangkaian dari orang-orang yang tidak merugi, manusia yang tidak merugi. Bapak Ibu rahimakumullah, sabar itu langka batas, nggih. Sabar niku langka batasi. Apapun yang Allah berikan itu adalah semata-mata Allah itu kepada orang beriman cinta, suka, sayang. Beda dengan orang yang tidak beriman, itu adalah merupakan azab. Maka kata Nabi, ajabali amri mukmin, saya itu gumun terhadap orang beriman. Ketika dia mendapatkan kebaikan, keindahan, kenikmatan,
dia itu syakara fakana khairan lahu, dia bersyukur itu juga baik. Tapi apabila dia mendapatkan satu yang tidak mengenakan, kemudian dia sabara fakana khairan lahu, maka dia kebaikan atasnya. Oleh karena itu, apapun kondisinya, orang beriman adalah antara sabar, orang beriman adalah harus bersyukur. Nah, ini ya, Bapak Ibu rahimakumullah, ini muqaddimah daripada sedikit kita mengenal di bulan Muharram, ya, bulan yang dimana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amal ibadah, di antaranya puasa Muharram atau puasa Asyura sama Tasyu'a, nggih, puasa tanggal 9 dan 10, nggih. Monggo insyaallah dengan besok kita melaksanakan puasa hari Senin sekaligus puasa Yaumul Isnin, itu juga puasa sunnah yang lain. Nah, ini gabung ini, Senin berarti puasa Senin, puasa tanggal 9, pahalanya berlipat ganda. Nggih. Jadi puasa sunnah sama sunnah. Ninging kalau jenengan isih punya utang niki, puasane gugur, sing sunnah ini wajibnya utang diselesaikan dulu. Nggih. Jenengan gak ada utang mboten ibu-ibu? Puasa Ramadan kemarin? Hah? Mboten nggih? Alhamdulillah. Nek panjenengan gak ada utang poso wingi, jenengan saged melaksanakan dina Senin tapi mboten bisa mendapatkan kesunahan puasa Senin atau puasa Muharram. Karena apa? Jatuhnya antara ibadah sunnah dengan ibadah wajib, maka wajib akan menggugurkan yang apa? Sunnah. Nah, makanya otomatis, karena yang wajib harus dikerjakan lebih dahulu. Nah, ini monggo. Tapi kalau sudah selesai semuanya, alhamdulillah sudah melaksanakan puasa Ramadan dengan termasuk mengqadha'nya, berarti hari Senin besok double, puasa hari Senin sama puasa Muharram insyaallah. Bapak rahimakumullah, pada malam hari ini kita melanjutkan tentang kaifiyatus salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat nggih, dari awal kita sampaikan kaifiyah tata carane salat yang berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam niku mulai dari takbiratul ihram, nggih, sampai malam ini akan sampai kepada surat yang dibaca oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idaini wa fil jum'ati bisab'i isma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasiyah. Di dalam satu hadis ini dikatakan napa adalah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idain, beliau itu membaca di salat hari raya, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, wa fil Jumu'ah, dan di dalam salat Jumat membaca bisabihisma rabbikal a'la, dengan sabihisma rabbikal a'la. Dan wahal ataka hadisul ghasiyah. Jadi ini riwayat yang menyatakan salatnya beliau di hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Adha niku, dan juga salat Jumat itu bacanya apa? Surat Al-A'la sama surat Al-Ghasiyah. Nggih, satu riwayat makaten. Ini berarti kalau kita pengen mengikuti sunnah, monggo dibaca ini. Nggih. Tapi nek mboten hafal atau pengen baca yang lain, boleh-boleh saja. Tapi ini kan informasi Nabi itu membacanya seperti itu. Nggih. Nah, tapi kalau tidak hafal ataupun pengen baca yang lain, boleh faqra'u ma tayassara minal Quran dalam surat Al-Muzammil. Bacalah apa yang mudah oleh kamu dalam Al-Qur'an. Ya. Ini suratnya kok pendek teman, ala-ala. Aku pengen maca nganu maca napa nih? Al-Muluk. Nggih. Aku pengen baca Al-Haqqah, Al-Ma'arij juz 29 yang agak panjang-panjang. Apa An-Naba lah, awal dari surat juz ke-30. Ini monggo ya, seperti itu. Tapi kalau dalam riwayat ini beliau membaca di hari raya, salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari salat Jumat membaca Al-A'la sama Al-Ghasiyah pun. Kemudian riwayat yang lain dikatakan dari Abdullah bin
bin Ubaidillah bin Abdullah anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an sa'ala Aba Waqid al-Lais makana yaqra bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitri faqala kana yaqra fihima biqaf wal Qur'anil Majid waqtarabatis sa'atu wa saqatul qamar rawahu Muslim. Tapi di dalam riwayat yang lain ini dari sahabat Ibnu Khattab mengatakan ketika beliau bertanya kepada Abu Waqid al-Lais bagaimana bacaan Rasulullah SAW di sholat adha yaitu adha wal idul fitri, faqala yaqra'u fihima, beliau membaca ing dalam karone di dalam keduanya itu biqaf dengan bacaan surat Qaf. Nah ini riwayat yang lain Nabi itu membacanya surat Qaf. Qaf itu surat yang ke-50 ya. Ada 45 ayat. Nah, ini panjang nih riwayatnya gitu. Jadi Nabi kalau membaca di dalam hari raya, salat hari raya adalah bacanya surat Qaf. Dan juga di dalam yang lain ini surat Al-Qamar, surat yang ke-54 ya. Ini ada 55 ayat. Ini memberikan juga gambaran bacaannya panjang lagi. Nah, monggo mau bacaan seperti itu atau bacaan sebagian boleh. Ya, ini adalah sunnahnya setelah membaca surah Al-Fatihah membaca apa? Surah dari Al-Qur'an pun, nggih. Juga dari riwayat yang lain an Qutbah bin Malik annahu shalla ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam as-subha fa qara'a fi awal ra'atin wan nahla basiqatin laha tal'un nadidun wa rubbama qala qaf rawahu Muslim. Di riwayat yang lain dari Qutbah bin Malik sesungguhnya beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh faqara'a fi awali raqatin, beliau Nabi membaca di awal surat di awal salat di rakaat yang pertama wan nahla basiqatin. Ini ya termasuk disebutkan yang dimaksud adalah surat Qaf. Nah, sekali lagi salat subuh pun membacanya surat Qaf. Bagaimana kalau membaca surat yang lain? Monggo. Boleh saja. Tapi kalau mendapatkan informasi ternyata Nabi membacanya surat Qaf. Monggo yang hafal. Faqra'u ma tayassara minal Quran, baca apa yang mudah dari Al-Qur'an ya. Kemudian di riwayat yang lain dari Ibnu Haris sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri ila samsu kuwirat wa hu Nasa'i fi sighar bi sukhra di sanad hasan. Riwayat yang lain dikatakan dari Amr Ibnu Haris, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajr, kalimatnya fil fajr kalau tadi subuh. Jadi sholat subuh itu ya dikatakan sholat fajar juga karena riwayatnya ungkapannya sama. Apa ini beda tapi sama maksudnya. Di dalam sholat fajar yakni sholat subuh membacanya ida samsuku bir at-takwir. Nah ini jadi ada informasi yang bacanya Qaf ya, ada baca surat at-takwir atau ya juz daripada 30 ini. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, inilah kesunahan beliau ketika selesai membaca surah Al-Fatihah beberapa surat yang dibaca ya. Di dalam kitab Zadul Ma'ad kami pernah sampaikan beliau Nabi SAW itu di dalam salat duhurnya membacanya panjang sampai-sampai diriwayatkan kalau ada orang ya dari salat Nabi mulai takbir itu menuju ke Baqi sekitar berapa ratus meter, kemudian orang ini menunaikan hajatnya balik lagi Nabi itu masih sholat. Di sholat duhur kuwi. Sholat duhur bacaannya ora jahar nggih. Sing dibaca napa? Ki sedang Zadul Ma'ad, bacaannya panjang beliau. Ya, bacaannya panjang. Bacaan apa yang bacaan di dalam riwayat niku? Bacaannya surat Al-A'raf, Bu. Al-A'raf bacaannya duhur kuwi. Pripun to? Subhanallah. Nah, ya. Itu artinya apa? Beberapa kesunahan membaca surat selain surah Al-Fatihah. Gitu nggih? Nah, inilah ya kalau kita membaca hadis berarti semakin kita tahu oh ternyata beliau Nabi SAW membaca surat-surat yang lain. Nah, monggo apa yang kita hafal sebagian Al-Baqarah awal, Al-Baqarah sebagian pertengahan atau akhir ya.
dibaca monggo. Yang penting kita setelah Al-Fatihah ditambahkan dengan surat-surat yang kita hafal. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya setelah kita selesai membaca surat, kita akan melaksanakan rukuk nggih. Ya. Mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir seperti dalam takbiratul ihram. Lalu rukuk, yakni membungkukkan badan seraya meluruskan punggung dengan tengkuk dan telapak tangan kanan memegang lutut kanan dan telapak tangan kiri memegang lutut kiri. Dengan jari-jari tangan agak direnggangkan sambil membaca doa. Nah, ketika kita selesai membaca Al-Fatihah dilanjutkan membaca surat, kita akan mengerjakan apa ruku. Ketika ruku itu adalah ada beberapa bacaan doanya. Di antara doanya ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Salah satu doanya ini. Ya. Ini nanti insyaallah nanti akan kita fotokopi, dihafalkan. Mengapa? Karena tiap hari kita melaksanakan salat wajib maupun salat sunnah. Insyaallah nanti kita fotokopi, ya. Bacaan di antara subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Biasanya iki mboten nggih. Ah, sanesipun. Yang kedua atau menggunakan bacaan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali. Biasanya iki mboten? Monggo dibaca nggih. Baca nggih. Bisa menggunakan yang pertama, bisa menggunakan yang kedua atau subuhun qudusu rabbul malaikati waruh. Ini biasa kalau Ramadan hafal ini nggih. Iya kan? Iya kan? Witir, habis witir bacaan ini nggih. Nah ini di dalam rukuk dibaca ini bisa, nggih, bacaan doa di dalam rukuk. Dan mengapa membaca ini? Ternyata memang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita sekalian, sebagaimana termaktub dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-77, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, irka'u, rukulah kalian, wasjudu dan sujudlah kalian, wa'budu dan beribadahlah kalian, rabbakum kepada Tuhan kalian, waf'alu dan berbuatlah kalian al khaira pada kebaikan, la'alakum mudah-mudahan kalian tuflihun, engkau mendapatkan orang yang sukses, orang yang menang. Ini perintahnya, walka'u, rukuklah kalian, wasjudu lan sujudlah kalian. Ini perintah untuk rukuk dan sujud. Yang dibaca adalah doa yang tadi. Nah ini bacaan ini sapa sing ngarang? Ternyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadisnya. Jadi bacaan tadi itu bukan karepnya Pak ulama, Pak kiai boten atau ustaz boten, niki ucapannya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Mila kita ketika salat itu aja nderek omongane Pak kiai. Tetapi nderek Kanjeng Nabi, tetapi Kanjeng Nabi dinukilkan, disampaikan oleh Pak Kiai. Nah, niku lagi ibadah itu bukan nderek Pak Kiai, mboten nderek Pak Ustad. Tapi nderek sinten? Kanjeng Nabi. Pak Ustad, Pak Kiai hanya menyampaikan materi tentang apa yang disampaikan Nabi, yang diucapkan Nabi, yang diperbuat Nabi. Jadi jangan ngarang dhewe niki Kiai Ustad niku, gitu. Nggih. Nah, mengapa kok membaca itu? Kita lihat hadis dari An Abi Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lil musii fil shalah. Dari sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil musii fis shalah. Beliau ketika ngandani kepada orang yang jelek salatnya, musii fis shalah, yang jelek sing rapi dalam melakukan salat. Idza qumta ila sholati fakabbir summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an summa rka' hatta tatma'inna raki'an. Rawahul Bukhari. Jadi Rasulullah ketika melihat ada orang yang sholatnya itu belum pas, belum benar, beliau mengingatkan. Idza qumta ila sholati, apabila kamu sholat, fakabbir, maka bertakbirlah, summa qra, kemudian bacalah ma tayassara ma'aka minal, apa yang mudah dari Al-Qur'an, apa sing hafal kamu oleh Al-Qur'an itu. Jadi ketika Nabi melihat ada orang yang bacaannya belum pas, sholat belum pas, beliau mengingatkan. Nah ini kalimatnya.
Nek kamu mengerjakan sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang kamu hafal dari Al-Quran. Kemudian ruku, hatta tatma'ina raqian. Ketika ruku itu hatta sehingga tatma'ina, jadi tumakninah hale raqian wong kang ruku. Jadi ketika ruku itu harus tumakninah. Tumakninah itu diam sesaat, khusyuk membaca apa yang dibaca. Ampun, belum tulang-tulangnya belum menempati pada posisi ruku, sudah membaca Sami Allahu liman hamidah, misalkan seperti itu. Okay? Tetapi diam dulu sebentar, posisi ruku baca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali misalkan itu. Setelah itu baru Sami Allahu liman. Jangan sampai wong belum posisi ruku sudah membaca ruku. Okay? Terus bangunnya juga cepetan, belum Sami Allahu liman hamidah, belum rampung langsung sujud. Nah ini bukan tumakninah. Kalau tumakninah berarti sholatnya, kalau tidak tumakninah berarti sholatnya rusak. Karena tumakninah adalah rukun dalam sholat. Nah ini hatta tatma'ina raqian, sehingga Nabi mengingatkan kamu itu belum sholat. Sehingga kata orang nanti yang tinggal, nah, bagaimana ya Rasulullah sholatnya kami? Nah ini. Ya, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika ruku, ketika sujud, niku posisinya dalam keadaan tumakninah. Tatma'inah artinya tumakninah itu bertenang diri, fokus, mengikhlaskan sebentar. Dengan bacaan kalau sujud ya sujud, kalau ruku. Jadi ketika nun sewu kalau ada sholat ya cepetan gerakannya, itu jelas tumakninahnya dipertanyakan itu. Nek sholatnya dipertanyakan tumakninah berarti jangan-jangan sholatnya rusak. Nggih mboten? Nggih. Karena rukun sholat diantaranya tumakninah. Rukuknya tumakninah, sujudnya tumakninah, duduknya tumakninah, kabeh tumakninah. Kan mekaten. Jangan sampai sholatnya, sujudnya, rukuknya kayak manuk, nutul tul. Nah, apalagi bulan Ramadan, nggih, pelajaran sholat kok nganti ya berapa menit bubar salam berapa rakaat niku. Lah, terus bacaan Al-Fatihah Nabi itu nek baca surah Al-Fatihah di dalam sholat itu yuqati'u ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tugel ayat berhenti ayat sebentar. Kok ini ono sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana mboten? Nang TV ki ono ya. Ya biasanya bulan Ramadan rame, ya. Serba-serbi bulan Ramadan itu diantaranya sholatnya daerah pondok sana itu hanya berapa menit tok rampung padahal sekian rakaat. Ya Allah. Ya lah. Padahal yang namanya sholat itu ingat sama Allah. Allah itu pemberi macam-macam kenikmatan. Wong ingat sama Allah kok sedelok totok medit. Nggih mboten? Sedelok totok. Ya, kok sholat kok nginget sama Allah kok sedelok tok ora berarti ora betah. Ora betah. Nggih mboten? Padahal baca surah Al-Fatihah niku terjadi dialog antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok ceritanya sih kamu lagu priye orang gendal apa? Nggih, itu dialog itu di dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, hambaku telah muji diriku. Ini kata Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku telah muji kepadaku. Ya, Malik Yaumiddin, hambaku telah mengagungkan diriku. Ya, Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hambaku, ya, milik saya dan milik hambaku. Milik saya adalah dia beribadah kepadaku, kepada Allah, sementara dia meminta kepadaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi dialog. Ihdinas siratal mustaqim, inilah apa yang diminta hambaku. Nah kan gitu. Sing jenenge minta kuwi mestine ora nggen napa ngedor, ora nggen napa itu cepet-cepetan. Pak, aku Pak njaluk duit Pak. Oh. Cepet ya. Aku jenengan. Nah, kalau ya bapake priye sampean? Nduk, kok njaluk duit kaya ngono. Bojone ora ditampiling. Nggih mboten? Kok njaluk kok ngebut kok kuwi ditambahi kalau sinang dhuwur montol. Pak, Pak nyuwun duite Pak, wartane Pak. Lah, ngono jalan dhewe ora diwai. Nggih, nganggo adab. Ini wong salat kok ngebut. Nah,
Salat itu tumakninah. Nah ini hatta tatma'inna waqi'an sehingga ruku' itu makninah. Nek ruku' itu makninah. Wah, tidak salat intinya. Ruku' sujud juga tumakninah, berarti salatnya karena di dalam salat ana ruku' ana sujud ora kena cepet-cepet. Apalagi non sewu salatnya yang balapi imamnya. Wah, nek balapi imam nanti besok kepalanya akan dirubah menjadi kepala apa himar ya. Himar kemudian niku nggih sami ya. Nah, ini oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ya sedikit demi sedikit kita mempelajari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nun sewu ini kalau sudah salat Isya ya. Jadi ada riwayat nanti akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wa alam bisawab. Akhirul kalam, nasaminallah wa huwa qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggih monggo.